Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan statistika bagian ke-8 ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu statistika bagian ke-7 ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan diklik like, subscribe dan klik loncengnya agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke materinya, yaitu materi tentang ukuran penyebaran data ya. Nah, kita ingat kembali materi di video sebelumnya bagian ke-6 dan ke-7, yaitu tentang ukuran penyebaran data, diantaranya ada jangkauan dan ring, kemudian simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku, kuartil, desil, persentil, dan angka baku atau nilai standar, serta terakhir koefisien variasi atau variabilitas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu tentang kuartil ya. Nah, kuartil dilambangkan dengan huruf Q besar ya. Nah, kuartil sendiri menurut pengertiannya adalah datum yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar ya. Jadi bisa dimisalkan dalam suatu garis lurus yang memuat data X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Nah, ini mau dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka hasilnya seperti ini. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, yang dimaksud dengan kuartil adalah sekat-sekat yang membagi data ini menjadi 4 bagian, sehingga dari seluruh data jika dibagi 4 bagian sama besar dibutuhkan 3 sekat. Nah, sekat-sekat inilah yang disebut dengan kuartil. Jadi untuk yang pertama itu disebut Q1 atau kuartil ke-1, kuartil pertama atau kuartil bawah ya. Itu istilah-istilah lain yang sama artinya ya. Kemudian yang tengah kuartil kedua atau Q2 atau kuartil tengah ya. Nah, istilah-istilahnya lain tapi sama, dilambangkan Q2. Kemudian yang ketiga Q3 atau kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, inilah kuartil. Jadi kuartil ada 3, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, kuartil ke-3 atau Q1, Q2, Q3. Itu kuartil ya. Nah, untuk kuartil data tunggal ya, langkah-langkah untuk menentukan kuartil data tunggal yaitu 1. Urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu jika menemukan soal yang datanya belum urut. Kemudian yang kedua, tentukan letak kuartil dengan rumus QI sama dengan I dikali N ditambah 1/4. Nah, ini untuk menentukan letaknya saja ya, bukan nilai kuartil tapi letaknya saja. Jadi letak kuartil ke I sama dengan I kali N ditambah 1/4. Dengan I, nah nilai I-nya ini adalah 1, 2, 3 karena kuartil hanya ada 3. Sehingga untuk menentukan kuartil ke-1 berarti sama dengan 1 dikali N ditambah 1/4. Nah, N ini adalah ukuran datanya. Nah, kemudian setelah letaknya ini ketemu, di mana letak kuartil yang ditanyakan. Nah, yang ketiga, langkah ketiga, tentukan nilai kuartil sesuai letaknya tadi ya, nilai kuartilnya. Jadi yang kedua ini menentukan letak, yang ketiga menentukan nilai kuartilnya. Nah,
Kemudian yang kedua, yang B, kuartil untuk data berkelompok, ya. Nah, biasanya kalau data berkelompok itu dinyatakan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkah untuk menentukan kuartil data berkelompok yaitu yang pertama, tentukan letak kelas yang memuat kuartil ke I. Ya, jadi menentukan letak kelasnya terlebih dahulu, ya. Dengan rumus I/4 kali N. I itu adalah kuartil yang ditanyakan, kemudian N ukuran datanya, ya. I/4 kali N dengan I-nya 1, 2, 3 sesuai kuartil yang ditanyakan tadi, ya. N banyaknya data. Kemudian yang kedua, tentukan nilai kuartil ke I dengan rumus berikut ini. Nah, ini rumus untuk menentukan kuartil, ya. I sama dengan TB ditambah I/4 kali N dikurangi FKKS per FHI dikali P, ya. Nah, ini TB tepi bawah, I kuartil yang ditanyakan, N ukuran data, FKKS sama seperti rumus-rumus sebelumnya adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartilnya. Nah, FHI adalah frekuensi kelas kuartilnya sendiri, dan P panjang interval kelasnya, ya. Ini. Nah, contoh soal, tentukan H1 atau kuartil ke-1 atau kuartil pertama atau kuartil bawah dari data pada tabel berikut. Nah, disediakan daftar distribusi seperti tabel sebelumnya, ya. Ada 5 kelas tentang berat badan, frekuensinya sekian, 5, 14, 16, 12, 3. Kalau di total ini ada 50, ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kita ikuti. Nah, solusinya dari daftar distribusi frekuensi ini, ya, kita tentukan nilai FKK-nya terlebih dahulu. Nah, maka FKK untuk kelas pertama sesuai frekuensinya berarti 5. Kelas kedua FKK-nya berarti 19. Nah, 19 ini adalah dari 14 ditambah 5. Kelas ketiga 35 berarti dari 16 ditambah 14 ditambah 5, 35. Kelas keempat 47 dan kelas kelima 50. Ya, total frekuensi 50. Nah, setelah itu kita tentukan letak H1-nya, ya, H1. Kalau rumusnya tadi I/4 dikali N, karena ini ditanya H1 berarti sama dengan 1/4 dikali N-nya 50. 1/4 dikali 50 sama dengan 12,5. Ini letak kuartil ke-1-nya. Nah, logikanya letak kuartil ke-1 12,5 itu berarti di antara datum ke-12 dan ke-13. Nah, di mana di sini kita cari urutan ke-12 dan 13-nya? Ya, terletak di kelas yang mana? Nah, maka G1 itu terletak di kelas ke-2 di sini. Nah, ya, di sini karena di sini baru 5 nilai 12,5 belum nyampe ini. Kalau ditambah 14 ada 19, berarti urutan data ke-12 dan 13 ada di sini, di kelas ke-2. Maka kelas kedua ini disebut kelas kuartilnya, atau kuartil ke-1. Ya, kuartil ke-1, ya. Nah, setelah kelasnya ketemu, kita cari unsur-unsur yang lain yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam rumus kuartil tadi, ya. Maka diketahui
TB dari kelas kedua tadi sama dengan 49,5. FKKS-nya frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartilnya berarti 5 ya. Kemudian FGI-nya atau frekuensi kelas kuartilnya sama dengan 14 ya. Dan P-nya panjang interval kelasnya masing-masing 10 ya, masing-masing 10. Nah, setelah diketahui semua unsur yang dibutuhkan, kita aplikasikan ke dalam rumus untuk menentukan kuartil ke-1 ya. Maka G1 sama dengan rumusnya TB ditambah I per 4 dikali N dikurangi FKKS per FGI dikali P ya. Kita masukkan sama dengan TB-nya 49,5 ditambah 1 per 4 karena ditanya kuartil ke-1. Berarti I-nya 1 per 4 dikali N-nya 50 dikurangi FKKS-nya 5 per FGI-nya 14 dikali P-nya 10. Disederhanakan menjadi 49,5 tetap ditambah 1 per 4 dikali 50 tadi hasilnya 12,5 dikurangi 5 tetap per 14 tetap dikali 10 tetap, disederhanakan lagi menjadi 49,5 ditambah 7,5 dari 12,5 dikurangi 5 per 14 dikali 10. Nah 10 dikali 7,5 ini berarti 75 dibagi 14 kalau hasilnya ditambahkan dengan 49,5 sama dengan 54,86. Ya, ini adalah nilai kuartil ke-1 dari daftar distribusi frekuensi ini ya. Ini. Nah, kemudian di dalam materi kuartil ada dua istilah lain juga yang termasuk bagian dari kuartil, yaitu jangkauan antar kuartil atau hamparan dan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil ya. Nah, jangkauan antar kuartil atau disimbolkan H dan simpangan kuartil disimbolkan SK ditentukan dengan rumus berikut ya. Nah, hamparan atau H ya sama dengan G3 dikurangi G1. Berarti nanti kalau ada soal kok disuruh menentukan nilai hamparan, berarti kalian harus menentukan nilai kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Kemudian dikurangi. Dan SK-nya, simpangan kuartilnya bisa dicari dengan cara 1 per 2 atau setengah dikali G3 dikurangi G1. Nah, bisa disederhanakan berarti sama dengan setengah kali hamparan ini tadi atau setengah H. Nah, ini untuk mencari SK-nya ya. Nah, contoh soal, tentukan hamparan dan simpangan kuartil dari data berikut. Nah, 4, 3, 5, 6, 4, 5, 7, 6, 8, 3, 8, 9, 10. Nah, kalau kita hitung ini banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada 13 data tapi belum urut. Maka solusi langkah pertama adalah harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diurutkan, kita tentukan nilai kuartil-kuartilnya. Nah, cara yang paling mudah untuk data tunggal ini adalah dengan cara menentukan kuartil keduanya terlebih dahulu. Jadi dari 13 ini kita bagi 2, maka tengah-tengahnya ada di sini. Ya. Nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya inilah sebagai kuartil kedua. Nah, nilai kuartil keduanya berapa ya? Berarti 6. Ya. Nah, kemudian dari sisi kiri ya, sebelah kiri kita bagi 2 lagi. Ya. Kita bagi 2, maka letaknya nanti ada di tengah-tengah sini. Antara 4 dan 4. Ya. Nah, bagian yang di sebelah kiri ini disebut kuartil ke-1. Nah, berapa nilainya? Berarti ya 4 ditambah 4 karena ada di tengah-tengah ya. 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi nilai kuartil ke-1-nya 4.
Kuartil ketiga berarti ada di sebelah kanan, di sisi kanan. Sama caranya, di sisi kanan dibagi 2, maka letak tengahnya ada di sini, di antara 8 dan 8. Nah, ini disebut kuartil ketiga. Nah, nilai kuartil ketiganya berarti ya 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, jadi kuartil ke satunya 4, kuartil kedua 6, dan kuartil ketiga 8. Nah, setelah ketemu nilai kuartil 1 dan 3, kita tentukan nilai hamparannya, yaitu Q3 dikurangi Q1 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4 ya. Nah, dan simpangan kuartilnya SK sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1, atau sama dengan setengah hamparannya tadi 4, berarti sama dengan setengah dikali 4 sama dengan 2. Nah, ini cara menentukan hamparan dan simpangan kuartil ya, dan simpangan kuartil. Nah, oke, untuk materi yang kelima yaitu desil ya, akan saya sampaikan di video berikutnya, yaitu di statistika bagian ke-9 ya. Statistika bagian ke-9. Bagi yang belum jelas atau kurang jelas dengan penjelasan saya tadi, videonya bisa diputar ulang, bisa diulang-ulang kembali ya, sampai merasa paham ya. Itu jangan lupa, bagi yang belum subscribe silahkan diklik subscribe ya, untuk membangun channel ini ya. Kemudian jangan lupa klik loncengnya sekalian, dan gratis ini ya, gratis. Oke, selamat belajar, tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.